Halo anak-anak ibu, selamat pagi. Bagaimana kabar kamu hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini tanggal 19 Maret 2021, kita mau belajar dari tema 7, subtema 3, pembelajaran 5. Pelajaran bahasa Indonesia mengenai surat undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Selanjutnya apa? Mengenai perubahan wujud benda oleh kalor. Nah, nanti Ibu akan memberikan video penjelasan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Ibu harap kamu semuanya harus menyaksikan supaya nanti kamu bisa memahami dan mengerti apa yang Ibu berikan tugas kamu untuk di pembelajaran ini. Selamat menyaksikan video yang Ibu berikan ini. Nah, perhatikan di hadapan kalian ada dua orang anak yang sedang berbincang-bincang. Nah, salah seorang anak mengatakan bahwa tidak terasa sebentar lagi akan memperingati hari kemerdekaan. Dan temannya menjawab, bahkan ayahnya itu mendapatkan undangan untuk rapat di lingkungan rumah untuk persiapan hari kemerdekaan. Sekarang kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Apakah kamu pernah mendapatkan surat undangan ulang tahun? Atau pernahkah kamu melihat ayahmu mendapatkan surat undangan pertemuan warga? Mungkin kalian pernah mendapatkan salah satu dari undangan tersebut atau melihat undangan tersebut. Nah, beberapa pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari surat undangan resmi. Sekarang kita akan mempelajari surat undangan setengah resmi dan surat undangan tidak resmi. Diperhatikan baik-baik ya. Sekarang perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Kira-kira ini termasuk surat undangan setengah resmi atau surat undangan tidak resmi ya? Ya, ini termasuk surat undangan setengah resmi. Undangan yang setengah resmi ini merupakan undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Nah, pada undangan setengah resmi ini, bahasa yang digunakan di dalam undangan ini adalah bahasa yang baku. Namun, susunan undangan tidak selengkap surat resmi. Bisa kalian lihat di sini, ini tidak ada kop suratnya, tidak ada hal, perihal, kemudian tidak ada lampiran, ya. Di sini tidak selengkap surat resmi. Oleh karena itu, ini disebut dengan surat undangan setengah resmi, karena bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku, namun susunan undangannya tidak lengkap seperti surat resmi. Sekarang coba perhatikan undangan di depan kalian ini. Ini termasuk undangan apa ya? Ya, ini termasuk surat undangan tidak resmi. Dari tampilannya saja, kalian dapat melihat bahwa ini surat undangan tidak resmi. Surat undangan tidak resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan pribadi. Nah, dapat kalian lihat di sini, pada undangan tidak resmi biasanya tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baku, ya, dan juga tidak menggunakan susunan surat dan tampilannya lebih berwarna, bahkan bisa dikreasikan dengan memberikan gambar. Seperti yang di atas ini yang Ibu tunjuk panah, ini adalah undangan ulang tahun, ya. Nah, dan yang bawahnya ini adalah undangan untuk menghadiri pentas seni. Nah, kedua undangan ini termasuk undangan tidak resmi karena di sini bahasa tidak baku dan juga tidak menggunakan susunan surat seperti surat resmi ya. Dan bahkan tampilannya pun berwarna dan ada gambarnya. Sekarang coba lihat di hadapan kalian. Wah, segar sekali ya es ini. Coba juga kalian perhatikan apa yang terjadi pada saat
gelas ini diberikan es dan lihatlah dinding gelasnya. Apa yang terjadi dengan dinding gelas saat sedang meminum minuman yang dingin? Sekarang kita akan mempelajari muatan IPA. Di sini, jika gelas atau botol diisi dengan es, ya, maka dinding luar gelasnya akan menjadi basah seperti ini. Basahnya dinding luar gelas berasal dari peristiwa pengembunan. Apa itu pengembunan? Pengembunan adalah perubahan wujud benda gas menjadi cair. Nah, hal ini terjadi karena suhu udara di luar gelas lebih tinggi dibandingkan dengan suhu es yang ada di dalam gelas, sehingga menimbulkan dinding gelas seperti basah ya. Dan ini disebut dengan peristiwa pengembunan. Apa saja ya contoh peristiwa pengembunan dalam kehidupan sehari-hari? Contoh yang pertama tadi, basahnya dinding gelas yang berisi air dingin. Di sini bukan hanya dinding gelas yang mungkin basah ketika kalian mengambil botol minuman dari kulkas dan ditaruh di luar, lama-kelamaan akan muncul juga basah seperti ini, dinding botolnya. Nah, ini juga termasuk peristiwa pengembunan. Kemudian, kaca mobil yang mengembun ketika hujan. Ya, jadi di dalam kaca mobilnya itu terjadi pengembunan. Dan munculnya titik-titik air di rumput saat pagi hari. Nah, munculnya titik-titik air ini tidak hanya terjadi di rumput ketika pagi hari, bisa juga terjadi di daun. Dan itu disebut dengan pengembunan. Padahal hari itu tidak hujan, namun rumputnya basah atau dedaunannya basah. Itu artinya terjadi peristiwa pengembunan. Oke anak-anak Ibu, bagaimana penjelasan di dalam video tadi yang Ibu berikan? Ibu harap kamu semuanya bisa mengerti dan memahami apa saja yang dijelaskan di dalam video. Nah, sekarang tidak perlu lagi Ibu memberi penjelasan untuk pelajaran ini. Hanya Ibu mau memberikan kamu tugas yang Ibu ambil dari buku paket kita, buku tema 7, subtema 3, pembelajaran 5. Untuk tugas kamu bahasa Indonesia, Ibu ambil pada halaman 92 bagian bawah. Nah, kamu lihat di situ ada sebuah pernyataan untuk tugas kamu, yaitu bantulah adik mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Guru berikut dengan benar. Kamu lihat nomor 1, buatlah surat undangan resmi menggunakan salah satu ilustrasi berikut. Kamu lihat yang A, di situ sudah diberikan contoh surat undangan resminya. Nah, yang B juga sudah diberikan. Nah, tugas kamu yaitu nomor 2, tulislah surat tersebut pada kolom berikut. Nah, jadi kamu hanya membuat surat menjadi satu surat di dalam kolom tersebut dengan pernyataan surat resmi. Semua sudah diberikan, sudah ada kepala suratnya, sudah ada isi dan penutup. Hanya saja kamu membuat jadi satu surat undangan resmi. Itu tugas kamu untuk di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, untuk tugas kamu di pelajaran IPA, Ibu ambil pada halaman 95. Ayo mencoba. Nah, untuk IPA ini Ibu tugaskan membuat praktek. Nah, kamu lihat di situ sudah ada alat dan bahannya dan cara kerjanya. Ini sangat mudah, tidak sulit untuk membuat praktek tersebut. Nah, untuk alat dan bahannya yaitu kamu lihat garam dan pasir merupakan contoh benda padat. Dapatkah kedua benda tersebut berubah wujud? Lakukan pencobaan berikut. Tadi di dalam video sudah dijelaskan tentang mengembun. Nah, kamu lihat di sini
Sekarang tugas kamu yaitu hanya membuat praktek contoh benda padat. Nah, di situ sudah diberitahu alat dan bahannya. Nomor 1, alat dan bahannya yaitu 1 sendok makan garam saja, baru 1 sendok makan pasir halus, baru 2 buah gelas bening, dan air secukupnya. Lalu cara kerjanya kamu lihat di situ, sangat mudah. Nah, untuk praktek ini kamu videokan sewaktu kamu membuat praktek IPA. Selesai kamu memvideokan, kamu langsung kirim ke WA pribadi ibu supaya ibu bisa menilai bagaimana cara kamu membuat praktek tersebut. Dan jangan lupa tuliskan hasil kesimpulan praktek pencobaan kamu ini di dalam buku tugas tema kamu. Oke anak ibu harap kamu bisa mengerti dan memahami apa yang ibu berikan tugas kamu untuk di pembelajaran 5 ini pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan kamu. Terima kasih.